Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dalam menyambut hari Idul Ghadir, masalah tentang pengangkatan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah atau imam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di sini ana membuat tema dengan judul Agama Milik Allah, dan perlu digarisbawahi, bukan dagelan demokrasi atau dagelan khilafah. Jadi agama itu bukan dagelan demokrasi atau dagelan khilafah yang dilantunkan oleh mereka yang di pinggir-pinggir jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik agama Islam ini, dinul Islam. Dialah yang berhak mengatur, mengontrol, dan menjaga agama Islam ini. Kalau ada yang berani intervensi dan ikut mengatur, apalagi memutuskan isi atau konsep agama, berarti manusia itu tidak berakal, alias bodoh, alias jahil murakkab, alias dablek, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana berbicara dengan menggunakan akal, tidak mengambil riwayat. Kita sudah tahu banyak ayat riwayat berkaitan tentang agama dan pengangkatan Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini mari kita menjadi orang yang terbuka akal kita, kesehatan akal kita, dan kecerdasan kita dalam memahami agama. Perhatikan, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini, agama Islam ini, untuk menegakkan keadilan untuk seluruh manusia. Garis bawahi, untuk seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Bukan untuk bangsa, negara, atau golongan tertentu, tidak. Ada negara yang digadang-gadang sebagai negara yang menerapkan keadilan. Lihat dulu, keadilan untuk siapa? Apakah hanya untuk bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri? Tidak untuk seluruh umat manusia, tidak untuk negara lain, tapi adil untuk negaranya. Itu bukan keadilan. Lihat negara barat atau Eropa yang selalu digadang-gadang oleh sebagian orang yang mungkin tidak memahami keadilan dengan utuh atau murni. Negara Eropa Barat selalu digadang-gadang, selalu dikatakan sebagai negara yang menerapkan keadilan. Adil untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Tapi untuk bagaimana kelakuan bejat mereka kepada umat Islam? Apakah adil? Tidak sama sekali. Bahkan mereka melakukan kezoliman dengan menebar api peperangan di negara-negara muslim. Berbeda dengan konsep keadilan yang dibawa oleh agama Islam, keadilan untuk semua umat manusia di alam ini hingga hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini untuk menegakkan keadilan. Seandainya keadilan itu tidak terwujud, maka agama Islam ini akan sia-sia belaka, tidak ada artinya dong. Nah, itu tidak mungkin, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan agama Islam ini. Untuk menjalankan konsep-konsep agama Islam ini dibutuhkan seorang manusia atau imam di muka bumi ini yang senantiasa ada hingga hari akhir. Imam itulah
yang mempunyai tugas sebagai penjaga dan pelaksana keadilan itu untuk seluruh umat manusia, tidak ada pengecualian. Tidak mungkin kita berkata, wah kalau begitu mari kita cari ramai-ramai, bermusyawarah mencari seorang imam yang tepat. Ucapan seperti ini akan muncul, atau lisan seperti ini hanya keluar dari orang yang dablek saja, yang tidak waras akal sehatnya. Perhatikan sekali lagi, agama itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak memutuskan, memilih siapa yang berhak sebagai imam, penjaga, pelaksana agama ini. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita sebagai manusia. Kita hanya menjalankan isi syariat-syariat, konsep-konsep yang ada di dalam agama Islam saja. Perhatikan, demokrasi atau musyawarah hasil manusia, bagaimana hasilnya? Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang tersakiti, ada yang bergembira. Itulah demokrasi ala manusia. Apakah agama Islam milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan kalian jadikan juga ajang demokrasi ala manusia? Nauzubillah min zalik. Di mana akal sehat kita sebagai manusia? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala saat memilih para nabi sallallahu alaihi wa alihi berdiskusi, bermusyawarah dengan kalian-kalian? Dengarkan, kan tidak. Itulah kenapa dalam mazhab Ahlul Bait ada konsep imamah, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah misi kenabian berakhir. Kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan konsep imamah dalam agama Islam, milik atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memutuskan siapa yang berhak menjadi imam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab imam bertugas menjadi pelaksana, penjaga dari ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak ada monarki dalam agama Islam. Ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan haus kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan konsep kepemimpinan setelah misi kenabiannya berakhir. Jadi kalau ada manusia-manusia memilih imam dengan mengatasnamakan agama, terlebih lagi mengatasnamakan penjaga atau pelaksana syariat agama Islam, manusia itu dablek alias bodoh, alias menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekali lagi, karena agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak semuanya. Memilih imam atau pemimpin dalam agama Islam bukan dengan demokrasi atau musyawarah ala dagelan manusia yang dipenuhi hawa nafsu. Sebab itulah ada peristiwa yang disebut Ghadir Hum saat haji wada atau haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala turun sebagai pengesahan atau ketok palu bahwa konsep imamah atau kepemimpinan dan yang menjadi imam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat disahkan saat itu. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Yang mengatakan aku yaitu Rasulullah sebagai imam, maka ini Ali pun imam kelak setelah wafat, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan Ali sebagai imam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada monarki, tidak ada demokrasi ala dagelan-dagelan manusia-manusia. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, muncullah manusia-manusia angkuh dan pengkhianat yang memainkan dagelan demokrasi musyawarah ala manusia. Nauzubillah.
Agama Islam, sekali lagi, agama Islam milik Allah. Jadi dia subhanahu wa ta'ala yang berhak menjaga dan memilih mengatur agama ini. Siapa yang berhak memilih imam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan milik manusia yang berteriak-teriak dengan dagelan-dagelan khilafah. Mereka tidak paham agama, lalu mereka berteriak di khilafah. Kacaulah jadinya. Kenabian, nubuah, dan imamah, kepemimpinan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada demokrasi atau musyawarah dalam syariat atau isi agama. Tidak ada demokrasi dalam kepemimpinan dan kenabian. Itu hak Allah, Allah yang memutuskan. Kalau mau berdemokrasi atau bermusyawarah, berdemokrasi, bermusyawarahlah masalah urusan dunia kalian. Urusan-urusan agama tidak bisa didemokrasikan, dimusyawarahkan. Agama adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berhak melakukan, memutuskan itu semua. Inilah kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.